ajaran agama yang membuat bangunan keluarga kita dan akhirnya bangunan sosial kita secara relatif utuh di Indonesia ini. Dari organisasi yang terkecil. Iya, di organisasi atau unit terkecil dari masyarakat yang namanya Keluarga. Dulu waktu Islam berkuasa, tidak ada sisi gelap kemanusiaan itu. Justru yang gelap dalam masyarakat itu dirubah dengan pengetahuan, tapi juga dengan agama. Kalau seluruh orang Indonesia bisa baca Quran, maksudnya yang muslimnya dan terhubung dan mereka kemudian membaca Quran seperti itu kan, Quran itu kan sumber pengetahuan. Betul. Jadi artinya negara merawat orang, sisi fisiknya, kesehatannya, sejak dari kandungan, sisi akalnya dengan sekolah gratis. Tadi. Nah yang ketiga sisi hatinya. Itu dengan memberantas buta huruf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sobat Gelora, kembali dengan saya Deddy Miing Gumelar dalam Anies Mata Menjawab, dan alhamdulillah hari ini kita sampai di episode ke-24. Saya berdoa semuanya kita sehat, dan kali ini kita akan berbincang program Partai Gelora Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Quran. Penduduk Indonesia 88% adalah beragama Islam. Akan tetapi angka buta huruf Al-Quran ternyata sekitar 65 sampai dengan 72%, baik itu versinya PT IKI maupun pemerintah. Berarti ini hal yang serius sekali. Kita tanyakan pada Pak Anies. Kebetulan beliau waktu itu juga mengatakan di Kompas bahwa betapa pentingnya program pembebasan dari buta huruf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita ini bicara, minggu lalu kita bicara soal wajib belajar 16 tahun. Tentang bebasnya dari mulai tingkat SD sampai dengan kuliah. Untuk bisa mencapai memiliki orang-orang atau kita sadar betul bahwa pentingnya pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, kali ini mengacu kepada jumlah penduduk yang beragama Islam di dunia kita terbanyak, tapi juga jumlah buta hurufnya juga angkanya cukup tinggi. Ini bagaimana Pak Anies melihat ini? Terima kasih Pak Miing. Saya ingin menyapa dulu para pemirsa yang mengikuti acara ini secara rutin ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita memberantas atau membebaskan Indonesia umat Muslim dari buta huruf Al-Quran. Karena memang angkanya Bang Mim ini sangat mencemaskan. Betul. Ya. Kalau survei dari PT IKI-nya itu bisa sampai 72% ya. Begitu juga dari Dewan Masjid. Kalau survei PT IKI ini kan tahun 2022. Salah. Kalau Dewan Masjid itu sekitar tahun 2019. Itu angkanya 65 gitu ya. Kita ambil saja range-nya 70. Range di antara 65 sampai ke 70 itu. Dari 88% umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi 88% itu dari 270-an juta. Betul. Itu angka yang sangat besar sekali. Betul. Sementara kan kita lihat salah satu kesuksesan pendidikan di Indonesia terutama sejak Orde Baru adalah keberhasilan memberantas buta huruf ya. Ini kan sekarang kalau nggak salah mungkin sisa 3%-an ya. Masyarakat Indonesia yang masih tidak bisa baca itu ya. Atau dengan kata lain kan ini berhasil luar biasa gitu ya. Termasuk masyarakat Baduy pun yang tidak sekolah secara formal, mereka sudah bisa baca. Jadi artinya program literasi dari pemerintah itu berhasil. Ya kan? Nah, sekarang ini ada program literasi yang lain yaitu literasi Al-Quran. Bisa nggak kita membuat program yang sama seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya dalam memberantas buta huruf dengan hal yang sama untuk memberantas buta huruf Al-Quran, ya kan? Pasti bisa, karena ada contohnya kan? Iya betul. Nah, ini kan yang kita perlukan adalah bagaimana memasukkan program buta huruf pemberantasan buta huruf Al-Quran ini menjadi program resmi pemerintah, ya kan? Tapi kita perlu menjawab dulu Bang Miing ini.
Mengapa itu mesti kita masukkan sebagai program resmi pemerintah? Artinya ini agenda yang diperjuangkan oleh Partai Gelora nanti insya Allah kalau kita masuk di Senayan. Juga artinya lolos threshold nanti kalau kita ikut memimpin negara ini, insya Allah ini akan menjadi agenda, salah satu agenda utama dari Partai Gelora gitu ya. Nah, Bang Meing, saya mau kembali dulu kepada dasar berpikirnya yang sangat fundamental. Bahwa Indonesia ini jumlah penduduk muslimnya mayoritas. Dan di seluruh dunia Islam, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Terbesar di dunia. Ya. Tapi ada yang lebih unik dari itu. Indonesia Islam dalam sejarah Indonesia ini adalah faktor pemersatu. Faktor perekat. Pemersatu ya. Iya. Kan kalau kita lihat dulu Bang, itu kan kerajaan-kerajaan kecil yang dilebur menjadi Republik Indonesia, itu kan kerajaan-kerajaan Islam semuanya Bang. Kesultanan Islam. Iya kan? Iya. Jadi kita tidak bisa melupakan satu fondasi bahwa dasar dari sejarah kita ini adalah, atau dari sejarah Republik itu pada dasarnya adalah leburan dari kesultanan Islam yang ada di seluruh Indonesia itu tadi. Artinya apa? Agama ini dalam sejarah Republik ini adalah faktor pemersatu. Punya peran penting. Iya. Faktor yang menyatukan Nusantara. Iya. Iya kan? Karena mereka semuanya bersedia dilebur dalam satu identitas baru yang namanya Republik Indonesia. Gitu. Ini poin yang sangat saya mau garis bawahi ya, bahwa dalam proses politik Indonesia, Islam adalah faktor pemersatunya. Dari aspek kesejarahan dan antropologisnya memang sudah nyata, memang Islam adalah yang terdepan pada saat itu untuk menyatukan. Itu yang kedua, kalau kita melihat lagi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, terutama waktu kita mempertahankan kemerdekaan, NU misalnya kan mengeluarkan resolusi jihad. Iya kan? Artinya apa lagi? Peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan yang basisnya adalah kesadaran agamanya melalui semangat jihad itu kan juga luar biasa. Iya kan? Kalau sampai ormas seperti NU waktu itu mengeluarkan resolusi jihad, itu kan berarti bahwa kita ini mengkapitalisasi kesadaran beragama untuk memperjuangkan tanah air. Iya kan? Iya. Berarti agama ini sebelumnya dia adalah punya fungsi sebagai pemersatu, sebagai perekat. Dia juga punya fungsi sebagai mempertahankan semangat perjuangan. Iya kan? Nah, yang ketiga, kalau kita melihat Bang Ming, dalam sejarah pembangunan kita di Indonesia, kita juga melihat bahwa agama ini adalah sumber moral. Agama sumber moral ya. Iya. Iya kan? Coba kan kalau kita lihat ya, Indonesia ini dengan kesadaran agamanya yang tinggi sekarang, kan kita bisa mempertahankan secara keseluruhan moral bangsa Indonesia itu, akhlaknya itu relatif baik. Iya. Iya kan? Pada dasarnya. Pada dasarnya. Dan apa yang membuat orang bisa begitu itu? Karena agama. Karena agama. Jadi kesadaran agama sebagai sumber moral itu sangat penting. Iya. Coba kita lihat misalnya hubungan antar anak dan orang tua. Kita ini kan masyarakat Muslim, salah satu cirinya itu kan basis kekeluargaannya kuat. Iya. Dan apa yang memperkuat basis kekeluargaan itu salah satunya adalah ajaran agama yang mengajarkan namanya birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Iya kan? Jadi anak-anak di Indonesia ini relatif anak-anak yang santun kepada orang tuanya. Hormat. Iya kan? Itu kan salah satu akhlak. Ajaran agama yang membuat bangunan keluarga kita dan akhirnya bangunan sosial kita secara relatif utuh di Indonesia ini. Dari organisasi yang terkecil. Iya, di organisasi atau unit terkecil dari masyarakat yang namanya keluarga. Sekarang coba kita lihat lagi, bagaimana kita berhadapan dengan misalnya ancaman narkoba. Betul. Iya kan?
Kalau keluarganya menjamin aman, baik itu akan jadi baik anaknya. Di keluarga itu. Jadi rehabilitasi yang kita lakukan kepada para pengidap narkoba ini dan jumlahnya di Indonesia ini kan besar sekali. Jadi kita juga punya masalah baru, yaitu ancaman serbuan moral dari luar. Serbuan kepada moral kita dengan misalnya salah satunya itu kan narkoba. Iya kan? Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa satu, Islam punya peran sebagai faktor pemersatu dalam sejarah berdirinya Republik. Yang kedua, faktor basis semangat perjuangan dalam mempertahankan Republik. Dan yang ketiga, basis moral keluarga. Dalam proses pertumbuhan kita menuju kesejahteraan, karena masyarakat yang kita bangun di sini itu adalah masyarakat yang sejahtera tapi religius. Nah, Bami di sini saya mau kembali pada poin yang kedua ini, yang ketiga ini sebagai basis moral. Saya ingin kembali kepada agenda kita yang sebelumnya di pekan lalu yang kita bahas soal kuliah gratis itu gitu. Apa dasar berpikir kita di situ gitu kan? Dari kuliah kuliah gratis itu. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat tingginya. Jadi iman dan ilmu ini adalah dua landasan, dua leverage kalau bahasa orang manajemen yang membuat, yang bisa mendongkrak, menaikkan derajat suatu bangsa itu. Jadi ilmu tidak berdiri sendiri. Ya kan? Moral ini juga tidak berdiri sendiri. Iman ini tidak berdiri sendiri itu. Iman memberikan kita arah hidup, seperti yang saya katakan sebelumnya. Tapi ilmu memberikan kita kapasitas. Ya kan? Coba lihat. Waktu bangsa Eropa maju dulu, pengetahuannya maju, memang industrinya maju. Tapi ada sisi gelapnya. Dia menjajah bangsa lain, merampas harta bangsa lain, termasuk kita di Indonesia ini, untuk menunjang kesejahteraannya. Yang kita baca dari Eropa mungkin kan cuma sisi putihnya. Bahwa dia punya kemajuan ilmu pengetahuan. Dan karena itu memicu kesejahteraan ekonomi mereka. Dianggap peradabannya terdepan. Tapi kita lupa bahwa untuk itu ini ada ongkos kemanusiaan yang dia bayar. Yang dia lakukan. Yang kita adalah korbannya. Yaitu penjajahan. Iya kan? Pembodohan. Nah bedanya. Dulu waktu Islam berkuasa, tidak ada sisi gelap kemanusiaan itu. Justru yang gelap dalam masyarakat itu dirubah dengan pengetahuan, tapi juga dengan agama. Nah sekarang, kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, kita bangun sistem pendidikannya yang kokoh, karena itu landasannya. Tetapi manusia berpengetahuan ini mesti punya arah hidup, yaitu iman, agama sebagai landasan yang menetapkan arah hidupnya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, terus bagaimana kita membangun kesadaran iman itu? Bagaimana kita membangun kesadaran agama itu? Apalagi jika kesadaran agama itu dihubungkan dengan agama sebagai faktor pemersatu dalam bangsa kita, agama sebagai sumber daya juang, basis perjuangan, iya kan? Dan juga agama sebagai basis moral. Iya kan? Melalui keluarga. Itu semuanya dari mana kita memulainya? Negara harus men-take over ini, mengambil alih isu pembangunan kesadaran beragama itu secara sistemik. Gitu. Jadi saya membayangkan seperti dulu di zaman Orde Baru, melalui SD Impres, dulu kita berantas buta huruf itu semuanya. Alhamdulillah kita menjadi negara relatif maju sekarang, ya kan? Alhamdulillah. Nah sekarang kira-kira kalau program yang sama dilakukan oleh pemerintah, kita mulai dari yang paling dasar dalam kesadaran beragama itu. Apa yang paling dasar? Ya bisa baca Quran. Iya kan? Karena landasan hukumnya itu. Iya. Itu dulu kita supaya masyarakat muslim yang ada di Indonesia ini, yang adalah mayoritas, itu semuanya bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan, sebagaimana kita memberantas buta huruf sebelumnya,
ini juga bisa diberantas. Nah, di sini kita kembali kepada persoalan yang lain lagi, Bang Mek, gitu ya. Kita ini sebagai umat Islam, kan Partai Gelora ini asasnya adalah Pancasila, ya, tapi jati dirinya adalah Islam, gitu ya. Saya ingin menjelaskan bahwa beginilah cara kita memperjuangkan kepentingan umat itu. Ya. Kepentingan umat itu harus kita jadikan juga menjadi bagian dari kepentingan negara. Jadi membangun kesadaran beragama itu adalah kepentingan negara juga, bukan cuma cita-cita kita sebagai orang Islam. Betul. Bukan. Betul. Itu juga kepentingan negara karena faktanya agama ini menjadi sumber pemersatu. Iya kan? Menjadi basis perjuangan. Iya kan? Juga menjadi basis moral. Basis moral. Iya kan? Itulah fungsinya kita ini partai politik memperjuangkan kepentingan agama ini melalui menjadi kepentingan politik, negara. Menjadi kepentingan negara. Iya kan? Ya. Jadi tugas memberantas buta huruf Al-Quran nanti jangan coba diserahkan kepada ormas-ormas Islam atau yayasan-yayasan atau guru ngaji di kampung yang karena punya kesadaran dia mengajar sendiri. Nggak bisa. Itu bagus yang sudah berjalan seperti itu, tapi tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita secara keseluruhan. Karena tidak sistemik. Dia harus dimasukkan ke dalam sistem. Melalui kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Jadi belajar mengaji itu bagian dari sistem pendidikan nasional. Ya. Berlandaskan tadi, ya kan, kesadaran agama, perjuangan, dan basis moral. Bagaimana caranya kita memasukkan ini ke dalam sistem, ya kan? Nah, sekarang kita bisa membuatnya. Dulu, Bang Miin dulu belajar mengaji gimana dulu? Di kampung. Belajarnya di mana? Di balai-balai, di rumah guru, ngider aja kita kan, di masjid, disuruh ngider aja. Kan? Dari kecil. Nah, waktu saya dulu kalau pagi, saya kan nggak di pondok. Nah, kalau pagi di kampung saya nih ya, kita pergi sekolah SD Impres. Oh iya. Sampai zuhur. Habis zuhur kita madrasah. Zuhur kita ke madrasah. Di mana madrasahnya? Di masjid. Oh, saya di sekolah biasa juga. Nah, kebetulan rumah saya itu di samping masjid. Jadi kita belajar juga di masjid. Gitu ya. Sebenarnya saya juga bukan cuma belajar di masjid, belajar agama itu. Kita juga belajar aksara bugi, aksara lontara gitu ya. Gitu ya. Tapi saya juga belajar di rumah guru ngaji di rumah yang lainnya. Gitu ya. Jadi artinya apa? Selama ini institusi yang memberikan pendidikan agama itu kan karena kesadaran ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ada di kampung yang mengajar di masjid. Betul. Ya kan? Di rumah-rumah. Atau di rumah-rumah mereka. Itu satu ya. Gitu ya. Yang kedua, di mana lagi kita belajar selain itu? Nah, saya ingat di zaman Pak Habibie dulu, waktu beliau mendirikan IJMI, kan beliau menggalakkan program TPA dulu. Taman Pendidikan Al-Quran gitu kan. Ini tahun 90-an, ini program yang sangat masif. Saya membayangkan Mbak Ming, anak-anak yang belajar di TPA dulu, belajar mengaji, gitu ya. Salah satu buahnya ini kan kesadaran beragama yang sekarang ini tinggi. Ya, lebih baik dibanding tahun 70-an. Lebih baik dibanding sebelumnya 80-an, betul proses. Iya kan? Artinya itu salah satu jasanya dulu Pak. Hampir rata-rata dulu kan. Rata-rata di masjid sekarang punya TPA kan. Iya. Dan itu program yang sangat masyhur dulu gitu ya. Dan kita lihat buahnya pada tingkat kesadaran beragama anak-anak milenial sekarang atau Gen Z juga itu kan relatif sangat bagus itu kesadaran beragama. Kalau dulu imam masjid itu masih tua. Iya. Sekarang anak muda. Karena banyak. banyak hafiz. Banyak yang hafiznya kan. Iya betul. Nah, jadi sekarang ini yang saya maksud. Program-program yang dilakukan secara atas inisiatif pribadi ustadz. Ya. Itu secara budaya kan sebetulnya. Iya, budaya. Atau yayasan-yayasan atau ormas-ormas yang melakukannya, ini harus kita mulai integrasikan menjadi bagian dari program pemerintah. Nah, jadi pemerintah harus hadir untuk hal ini. Kita bisa berdebat nanti tentang apa bentuk institusinya. Betul. Iya kan? Kita bisa berdebat soal itu. Bisa kita diskusikan. Bisa kita diskusikan. Tetapi misalnya kita ambil satu contoh, kalau zaman Pak Habibie itu ada TPA, pendidikan Al-Quran, kan kita bisa bikin juga hal yang relatif sama rumah Quran. Rumah Quran. Iya kan?
Rumah Quran ini bisa kita bikin basisnya desa. Ya. Seperti sekarang kan banyak sekali rumah tahfiz diinisiasi oleh para ustadz, pribadi-pribadi yang punya basis tadi, sebagai Islam sebagai perjuangan, sebagai basis moral dan sebagainya. Nah, tapi intinya baik nanti didirikan oleh negara maupun dilakukan oleh swasta, kita bisa berharap bahwa bentuk keterlibatan negara itu yang paling penting di mana nanti dalam penganggaran. Dalam politik anggarannya penting. Harus ada anggaran yang kita berikan untuk program ini secara khusus. Iya, betul. Bisa bekerja sama dengan ormas yang ada, yayasan yang ada, seperti kalau di pendidikan apa namanya? BOS itu kan PAUD gitu ya. Orang-orang bikin sekolah, kita bantu. Orang-orang bikin rumah ngaji, dikasih anggaran oleh negara. Disalurkan nanti kalau di kampung, bisa melalui dana desa. Kalau di kota kan bentuknya juga banyak ya. Secara teknis mungkin kita nanti bisa didiskusikan menjadikan menjadi sebuah kebijakan lah. Kita tidak perlu masuk ke teknis seperti itu. Tetapi intinya harus ada institusi dan harus ada anggaran. Nah, inti dari institusi dan anggaran nanti itu kan pada dasarnya yang paling pokok di situ kan guru ngaji. Guru ngaji. Ya kan? Kebayang nggak kalau guru ngaji itu nanti juga itu diongkosin oleh negara? Ya, betul. Ya kan? Orang sudah punya niat ikhlas, dibantu oleh negara. Semangat gak dia kira-kira itu? Lebih semangat. Karena saat ini lebih semangat lagi. Saat ini kan yang berjalan Ustaz, itu kan mereka atas basis moral dia kan. Iya. Sebagai pengajar, orang berilmu, motivasi pribadi dengan pahala dan sebagainya, mereka mengajarkan ilmunya pada orang-orang begitu kan. Sekarang didukung oleh negara yang hadir secara sistemik melalui kebijakan, itu akan jauh lebih ajib. Nah, sekarang coba bayangkan Pak Ming, kalau anak-anak kita semuanya di sini dari kecil nanti kita coba combine ya. Kita gabung-gabung ini agenda perjuangan Partai Gelora. Memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil. Betul. Iya kan? Ini kan akan membangun generasi yang sehat nih dari awal nih. Sejak dia ada dalam kandungan kan. Iya kan? Betul. Habis itu memberikan dia, nanti ada program yang ini juga sekaligus program presiden, calon presiden kita ini kan. Makan siang gratis di sekolah. Itu kan berarti kita bisa membuat program full day school nanti kan. Sebentar, makan siang gratis itu di sekolah ya. Artinya anak sekolah yang berseragam. Jangan tiba-tiba bapak-bapak pakai seragam sekolah numpang makan siang. Nah, jadi maksudnya ini kan coba biar kita membangun dulu imajinasi ya tentang bagaimana program ini dilaksanakan. Nah, setelah itu dia punya fasilitas untuk belajar sampai S1. Sampai perguruan tinggi. Perguruan. Artinya memiliki relasi dari mulai orang hamil itu kan. Kan nyambung semuanya kan. Betul. Jadi artinya negara merawat orang, sisi fisiknya, kesehatannya. Sejak dari kandungan. Sisi akalnya dengan sekolah gratis. Tadi. Nah, yang ketiga, sisi hatinya. Itu dengan memberantas buta huruf Al-Quran. Karena dengan orang bisa membaca Al-Quran, maka dia akan tahu sumber ilmunya kan. Jadi kita masukkan ini semuanya menjadi bagian dari tugas negara. Membangun anak-anak Indonesia secara fisik. Dan saya membayangkan mudah-mudahan nanti kita akan punya waktu untuk membahas ini. Bahwa postur fisik anak-anak Indonesia itu bisa kita rancang dengan bantuan gizi kepada ibu hamil dan makanan waktu dia di sekolah. Yang kedua, kemampuan akalnya, kemampuan kognitifnya, dan yang ketiga, hatinya, moralnya, arah hidupnya. Jadi kita akan melihat ada satu generasi baru insya Allah yang kuat secara fisik, karena sehat, diperhatikan oleh negara sejak awal, cerdas juga secara akalnya, tetapi hatinya juga terarah, penuh dengan iman. Dan akhlaknya dikendalikan oleh imannya itu. Jadilah sosok warga negara atau masyarakat yang melengkapi bagaimana menjunjung negaranya menjadi negara maju. Tapi mudah-mudahan saya tidak tahu ya Pak Anies, apakah sekarang budaya kayak zaman dulu? Saya dulu sekolah SD sampai zuhur, pulang ke rumah sholat zuhur, lalu berangkat lagi ibtidaiyah. Saya sekolah madrasah tuh.
gitu. Malamnya kita belajar ngaji, selain disuruh di guru ngaji kita datang, pulangnya pakai obor dan sebagainya. Itu terjadi. Saya khawatir dengan gadget saat ini, apakah anak-anak masih ada yang sekolah madrasah lalu ada guru ngaji? Saya tidak tahu. Kan begini dulu. Di madrasah dulu kan kita belajar sebenarnya bukan cuma belajar ngaji. Betul. Tapi juga belajar agama. Belajar agama, belajar akhlak. Kita belajar sholat, ya kan, belajar hukum, fikih, belajar pidato bahkan. Ya, yang basic-basic lah. Betul. Seorang Muslim. Ya. Betul. Itu semua kita pelajari, ya kan. Nah, itu kalau itu sih insya Allah kita pertahankan ini semuanya ya. Tetapi maksud saya kita memberikan fokus terlebih dahulu kepada faktor yang sangat basic ini dulu. Ya. Membebaskan buta huruf. Iya kan. Baca Al-Quran. Kalau belajar agamanya nanti yang lainnya. Ini kan sumbernya bisa banyak. Bisa banyak. Bisa di sekolah, bisa dari buku. Di sekolah. Kan ada juga pelajaran agama di sekolah kan. Iya. Iya kan. Jadi itu bisa banyak sumbernya. Tetapi yang sangat basic. Itu kemampuan baca Quran dulu. Iya. Walaupun secara swasta, secara pribadi, secara moral. Sekarang sudah berjalan. Dan budaya sudah berjalan. Alangkah indah dan lengkapnya apabila kebijakan pemerintah ikut mewarnai sistem itu. Iya. Kita cuma ingin menginstitusikannya. Betul. Gitu loh. Nah itu adalah tugas politik dari Partai Gelora yang dimana kalau kita menang insya Allah kita akan membuat kebijakan itu. Nah ini juga maknanya Bami, sekali lagi yang saya mau tegaskan bahwa beginilah cara kita memperjuangkan kepentingan umat. Ya. Kita bekerja secara dengan sistematika. Iya kan? Bahwa kalau kita ingin membangun kesadaran umat kita itu kita mulai dari membangun fondasinya yang kokoh dulu. Fondasi yang paling kokoh itu dulu. Kalau seluruh orang Indonesia bisa baca Quran, maksudnya yang muslimnya dan terhubung dan mereka kemudian membaca Quran seperti itu kan, Quran itu kan sumber pengetahuan. Betul. Menyambungkan atas dan bawah, atas dan sumber tengah. Sumber dari sistem sistem kehidupan manusia gitu. Dia bisa dapat inspirasi yang luar biasa banyaknya di situ. Gitu. Ini kan baru satu step saja, ini baru satu langkah, tapi itu yang sangat fundamental. Gitu. Itu yang sangat fundamental itu. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan cara kita memasukkan ke dalam sistem bernegara kita. Insya Allah negara ini akan mengurus warganya dari tiga sisi ini sekaligus. Yeah. Sisi fisiknya, sisi pengetahuannya, dan sisi akhlaknya, imannya. Iya kan? Yeah. Jadi kita bisa membayangkan nanti insya Allah Indonesia dengan sumber daya manusia yang kokoh, yang punya pengetahuan, tapi juga pada waktu yang sama religius. Saya kira Sobat Gelora, kalau apa yang disampaikan Pak Anies tadi terpenuhi dari tiga sisi itu, di unsur-unsur itu, siapapun presidennya, siapapun menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah akan lebih mudah mengurus masyarakatnya. Lebih gampang. Karena orang terdidik akan lebih mudah diarahkan ketimbang tidak terdidik sama sekali. Nanti begini Bang, kalau kita bicara anggaran ya. Ya, sekarang paling pertanyaannya, Pak Anies duitnya dari mana? Kalau kita bicara anggaran. Jangan-jangan kalau kita membuat anggaran untuk mengajarkan anak-anak mengaji, ada anggaran di tempat lain yang hilang. Yang hilang. Apa itu? Anggaran pemberantasan narkoba. Hilang ya, kan? Pemberantasan. Artinya bahwa pengguna narkoba jadi hilang karena mereka mengerti agama. Iya. Itu. Logikanya begitu ya? Yes. Bukan berarti yang kena narkoba jangan dianggarin. Bukan berarti kan kita ini kan ada begini. Penggunanya jadi hilang kan? Kita ini kan begini Bang. Terlalu banyak kontradiksi kan dalam hidup kita ini kan. Misalnya rokok misalnya ya kan. Orang semua tahu bahwa itu merusak kesehatan. Tapi orang-orang yang mempertahankan rokok bilang itu membuka lapangan kerja. Betul. Dan menyumbangkan pajak kepada negara. Ya. Oke. Pajak ini dipakai buat apa? Mengobati orang yang sakit. Orang sakit. Yang juga disebabkan oleh misalnya rokok itu. Iya, karena membiayai rumah sakit juga dari anggaran dari APBN juga. Itu juga kan. Oh iya. Sekarang bisa gak sih kita bikin yang kan? Ini kan hanya satu contoh kan. Iya. Berapa besar anggaran kita memberantas narkoba? Besar. Iya kan? Yang kita kejar kan pelaku, pengedar, pengguna. Iya kan? Iya. Yang kita sebut dengan organized crime, gak betul namanya. Anggarannya jadi gede. Tapi faktanya bahwa masyarakat kita terkena menjadi pengguna narkoba. Itu kan faktanya kan. Kalau ini kita pakai di tempat yang lain untuk membangun generasi yang sehat seperti ini, jangan-jangan suatu waktu anggaran di tempat ini nggak ada. Karena pengguna narkobanya hilang. Nah,
begitulah agama mengajarkan kita. Bukan juga cara mengelola negara. Jadi bukan cuma bagaimana negara mengambil alih pekerjaan membangun kesadaran beragama, tapi impactnya nanti begitu orang punya kesadaran beragama, ada pengeluaran di tempat lain itu yang bisa kita hilangkan. Dan karena tidak perlu. Membiayai mungkin TPA lebih murah daripada harus ngurusin BNN yang begitu besar, Mak. Biayanya, iya tak? Gitu. Kan misalnya orang bilang anggaran susu besar, ya kan? Anggaran ini besar. Orang nggak lihat anggaran yang lain juga besar. Ya. Kalau sejak ibu hamil itu dirawat nutrisinya, anaknya disehat, kan biaya rumah sakitnya jadi murah. Yes. Gitu. Jadi kalau kita merawat anak-anak bisa bebas dari buta huruf Al-Quran, lalu dia berilmu, dia beriman, dia berakhlak, otomatis narkoba berkurang, mungkin hilang. Yes. Karena ada sebuah kesadaran jadi di rumah itu. Itu juga cara agama menginspirasi kita dalam mengelola negara. Agama menginspirasi kita mengelola negara. Yes. Memang aturan sudah ada ya. Iya. Nah, itulah pentingnya buat anak-anak kita bagaimana punya kemampuan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran bagi umat Islam tentu sebagai sumber hukum yang bisa dipelajari dan harus dipelajari untuk memperbaiki dirinya tadi. Dahsyat. Agama itu tadi membangun apa? Membangun basis perjuangan, membangun basis faktor pemersatu, sumber daya juang, sumber moral, lengkap. Apabila yang disampaikan 3 hal oleh Pak Anies Mata tadi, dan kita sadari betul mulai dari membebaskan diri kita dari buta huruf Al-Quran, insya Allah punya kesadaran untuk membaca hukum-hukum sebagai sumbernya adalah Al-Quran. Nggak perlu. Jangan-jangan nanti Panglima atau Pak Kapolri-nya hafal Quran, Panglimanya hafal Quran. Betul, Hafiz. Iya kan, Presidennya hafal Quran. Iya. Amin. Mudah-mudahan itulah tujuannya dari Partai Gelora, di mana kita membangun sebuah kebijakan besok apabila kita paling tidak masuk ke parlemen, menjadi partai parlemen, mendapatkan kursi di sana, kita wajib memperjuangkan hal ini. Program sudah disampaikan oleh Pak Anies Mata, tidak perlu saya simpulkan, Anda bisa menyimpulkan sendiri betapa pentingnya agama sebagai pemersatu, sebagai basis perjuangan, sebagai basis moral dalam membentuk akhlak keluarga, dan disitulah siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, bupati, wali kota, camat, lurah akan lebih mudah mengurus masyarakat karena orangnya semuanya beradab, berakhlak, dan berilmu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia.